اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وعلمنا هذا المسلم وتوفيقا لنا وصحة اليقين والعافية ومن يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimahullah, melanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 471 surah Ghafir ayat 34 sampai 40. السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم فبرأة عند الله وعند الذين آمنوا ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها من غير حساب. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama dal ketemu jim boleh idgham wala dalnya menjadi jim. Kemudian ayat 35 qalbim berarti boleh ditanwin banyak. Biasanya qalbi, boleh dibaca qalbim. Kemudian ayat 36 ya boleh di fathah la'ali ya, boleh juga disebut la'ali. Kemudian fa'aqali'u ain boleh di fathah, boleh di dhammah qali'u. Kemudian sad boleh di fathah, boleh di dhammah sadda sudda. Kemudian nun boleh dipanjangkan ittabi'uni, boleh juga pendek ittabi'uni. Kemudian ayat 40 wahwa ha boleh disukun sebagaimana biasanya. Kemudian yadkhulun boleh dibaca yudkhulun. Jadi ya-nya di dhammah yud, kemudian kha-nya di fathah kha. Ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ghafir ayat 34. Walaqad dan sungguh-sungguh
Ja'akum telah datang kepada kalian Yusuf, Nabi Yusuf min qablu, sebelumnya, sebelum Nabi Musa, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Fama ziltum, maka tidak henti-hentinya kalian itu fi syakkin, di dalam keraguan-raguan, mimma ja'akum bih, dari apa yang beliau datang kepada kalian dengannya. Hatta sehingga idza halak, ketika Nabi Yusuf wafat, qultum, kalian mengatakan, la yab'atsallah, Allah tidak akan mengutus min ba'dihi, setelah Nabi Yusuf, rasulan, rasul yang lain. Maksudnya mereka berharap tidak ada rasul yang lain. Kadzalika, seperti itulah, yudhillullah, Allah menyesatkan, man huwa, orang yang dia itu musrifun, berlebih-lebihan, murtabun, yang ragu-ragu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ayat ini mengajak bicara orang-orang Mesir. Wahai orang-orang Mesir, kalian didatangi Nabi Musa, tidak mau mempercayai Nabi Musa. Dulu sebelum Nabi Musa sudah ada Nabi Yusuf, datang kepada kalian membawa mukjizat-mukjizat, tapi kalian masih ragu-ragu terhadap Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf membawa mukjizat yang menunjukkan dia seorang nabi. Hanya saja bedanya, dulu ketika Nabi Yusuf diutus, maka mereka terpaksa takluk kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf punya jabatan di Mesir. Dia petugas pangan Mesir, menteri pangan. Sehingga kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Yusuf, mereka mungkin tidak akan mendapatkan pasokan pangan dari pemerintah. Akhirnya terpaksa beriman. Maka imannya bukan iman yang sempurna. Imannya hanya terpaksa karena Nabi Yusuf punya jabatan. Buktinya, fama ziltum fi syakkin, kalian masih ragu-ragu. Orang beriman kok ragu-ragu, ini berarti tidak sempurna imannya. Apalagi ketika Nabi Yusuf wafat, mereka malah mengatakan, la yab'atsallah. Ya, semoga ini Nabi terakhir, habis ini semoga nggak ada Rasul-Rasul lagi. Nggak perlu pakai Rasul, nggak perlu pakai aturan, hidup semau kita sendiri saja. Nah, ini penduduk Mesir ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja bukan Mesir zaman sekarang ya. Mesir waktu itu di mana mereka tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga tidak beriman kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang datang sebelum Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah katakan, seperti itulah Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam amalan-amalannya. Melakukan maksiat-maksiat itu melampaui batas. Kemudian murtad, ragu-ragu dalam hatinya. Hatinya tidak punya iman, amalannya penuh maksiat. Nah, orang seperti itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita tidak ingin sesat, maka hati jangan ragu-ragu terhadap kebenaran yang disampaikan dalam Quran maupun dalam hadis. Salah satu keunggulan para sahabat Nabi adalah mereka memiliki sifat yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naja awal hadhil ummah, selamat awal dari umat Islam ini, yaitu para sahabat dan seterusnya. Bil yaqini, dengan adanya yakin pada hati mereka, wazuhdi, dan zuhud pada sikap mereka terhadap dunia. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Adapun umat akhir zaman akan binasa dengan sebab pelit dan banyak angan-angan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang yakin terhadap kebenaran yang dibawa oleh Allah. Surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang menunjuki dengan perintah kami. Kapan menjadi pemimpin? Lama sabaru, pada saat mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi seorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi imam, menjadi panutan dalam kebaikan apabila memiliki dua sifat, sifat sabar dan sifat yakin. Maka
Orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah hendaklah jangan murtad, jangan ragu-ragu, tapi hendaklah yakin terhadap kalam-kalam Allah dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Allah katakan, yaitu alladzina, orang-orang yang yujadiluna, mereka itu membantah, mendebat fi ayatillah, di dalam ayat-ayat Allah, bighairi sultanin, tanpa hujjah, tanpa punya alasan, adahum, yang datang kepada mereka. Maka Allah ancam, kabura, besar, maktan, kemurkaan, indallah, di hadapan Allah, wa indal ladzina amanu, dan juga di hadapan orang-orang yang beriman. Kadzalika, seperti itulah yatba Allah, Allah mensegel ala kulli, pada setiap qalbin mutakabbirin, hati yang sombong, atau qalbi mutakabbirin, hatinya orang yang sombong, jabbarin, yang diktator. Jadi yang dimaksud orang ragu-ragu adalah orang yang mendebat ayat-ayat Allah. Ayat Allah disampaikan tidak terima, malah didebat. Nah, itu namanya orang ragu-ragu. Karena itu jangan sampai kita mendebat ayat-ayat Allah. Sesuatu yang sudah pasti dalam Quran jangan didebat lagi. Misalnya Allah mengatakan maling itu dipotong tangan, udah nggak usah didebat lagi. Oh, ini nggak cocok untuk masa sekarang, bukan nggak cocok masa sekarang, otakmu nggak bisa paham. Demikian juga kalau Allah mengatakan misalnya pelacur laki-laki dan pelacur perempuan dirajam, nah makanya dirajam. Meskipun Syekh Yusuf Qaradawi yang barusan wafat rahimahullah, beliau punya pendapat bahwa ayat rajam itu tampaknya sudah mansukh, kata beliau. Tapi ini pendapat yang syadz, yang janggal, yang tidak perlu ditoleh pendapat tersebut. Sepakat para ulama bahwa rajam itu berlaku sampai hari kiamat bagi orang-orang yang melakukan zina. Tidak ada dalil yang menghapusnya sama sekali. Itu hanya pendapat sesat yang dibawa oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala. Nah, di sini Allah menegaskan kabur maqdan. Orang-orang yang seperti itu sangat besar murka Allah kepada mereka. Jadi ayat-ayat Allah, kewajiban kita adalah mengikuti dan mempercayai. Kalau mendebat, maka berarti keluar dari kewajiban kita. Allah sangat murka. Maka sudah sering saya sampaikan, ayat Quran isinya cuma dua, berita atau hukum. Berita wajib diyakini, dipercayai, hukum wajib diikuti, dilakukan. Nah, maka ketika ada ayat-ayat Allah dibantah, Allah sangat murka sekali kepada mereka. Orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah berarti mutakabbir, berarti sombong. Kalau sombong, efeknya apa? Yatba Allah, Allah segel hatinya. Yang dimaksud disegel, artinya hatinya tidak bisa mengetahui yang baik sebagai baik, tidak bisa mengetahui yang jelek sebagai jelek, tidak bisa mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, tidak bisa mengetahui kebatilan sebagai kebatilan. Nah, itu namanya hati yang disegel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Gara-gara sombong. Nah, sombong itu apa? Mari kita perhatikan apa itu sombong supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Al-kibru, sombong adalah man batarul haq, orang yang menolak kebenaran, wa ghamatun nas, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kebenaran disampaikan ditolak, ini sombong. Orang seperti ini hati-hati, hatinya akan disegel oleh Allah sehingga tidak akan paham kebenaran. Orang yang meremehkan orang lain, seolah-olah dia berada di atas mereka semua. Semua harus takluk di bawah dia, di bawah ketiak dia. Ini orang sombong. Orang sombong harus hati-hati. Bisa-bisa disegel hatinya oleh Allah sehingga tidak akan mengetahui kebenaran.
Kalau sudah tidak mengetahui kebenaran, dia melakukan segala sesuatu tanpa pikir, dia terus-menerus dalam kesesatan sampai kematiannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 36. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, ya Haman, wahai Haman. Haman ini adalah wazirnya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Ibnili, bangunlah untuk saya sarhan, istana yang tinggi atau menara yang tinggi. La'alli, supaya saya ini ablughu, mencapai al-asbab, pada jalur-jalur. Jalur-jalur apa maksudnya? Dilanjutkan oleh dia. Asbab samawat, yaitu jalur-jalur yang ada di langit-langit. Fa'atalim, lalu aku bisa melihat, melatati, menonton ila ilahi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa. Kayak apa Tuhannya Nabi Musa? Wa ini, dan sesungguhnya aku la'adhunnuhu, sungguh menyangka Nabi Musa itu katiba, orang yang bohong. Ini kurang ajarnya Fir'aun. Dia pura-pura ingin melakukan sesuatu yang dengannya rakyatnya paham bahwa dia sudah mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan bawa mukjizat. Mukjizat menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Nah, Fir'aun di hadapan mukjizat tadi tidak bisa menolaknya. Maka dia pura-pura melakukan sesuatu yang dengan kepura-puraan ini seolah-olah dia bisa mengalahkan Nabi Musa. Sehingga tidak malu di hadapan rakyatnya. Karena ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkatnya bisa mengalahkan seluruh tukang sihir, nah itu banyak yang masuk Islam. Tapi rakyatnya Fir'aun tidak berani masuk Islam karena takut sama Fir'aun. Nah, maka Fir'aun ingin menampakkan, saya yang menang, bukan Musa yang menang. Wahai Haman, ayo sekarang kamu buat menara yang tinggi. Saya ingin naik ke atas langit lewat menara tadi. Nanti saya ingin teropong di sana ada Tuhannya Nabi Musa, enggak? Katanya Tuhannya Nabi Musa di atas langit, mau saya lihat. Tapi saya yakin dia bohong. Nah, dia perkataan ini hanya ingin saja membuat apa namanya, seolah-olah dia dalam perdebatan dengan Nabi Musa tadi bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah tipu daya Fir'aun seperti ini, kepura-puraan Fir'aun seperti ini menghasilkan? Allah mengatakan, wa kadzalika, dan seperti itulah zuyyina, dihias-hiasi, li Fir'auna, bagi Fir'aun, su'u amalihi, kejelekan amalnya. Wasudda, dan dia dihalangi, anis sabil, dari jalan, yaitu jalan yang benar. Wa ma kaidu Fir'auna, dan tidaklah tipu daya Fir'aun, illa fi tababil, kecuali dalam kerugian. Jadi usaha Fir'aun untuk menampak-nampakkan seolah-olah dia yang memenangkan perdebatan dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa membawa mukjizat, maka saya membuktikan nih, saya sudah sampai langit, ternyata Tuhannya Musa nggak ada. Nah, seolah-olah dia menang. Tapi seperti itu, tipu daya seperti itu, kata Allah, itu hanya fitaba, itu hanya sia-sia saja. Rugi, dia tidak mendapatkan hasilnya. Tetap saja Bani Israel mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tidak mengikuti Fir'aun yang mengancam mereka kalau tetap mengikuti Musa akan disiksa oleh Fir'aun. Mereka tetap mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Karena kalau hidup terus di Mesir, pasti akan disiksa terus-menerus oleh Fir'aun. Akhirnya dibawa lari oleh Nabi Musa. Ayo keluar dari Mesir. Karena kalau kita berada di Mesir terus disiksa terus oleh Fir'aun. Bawa lari. Begitu mereka keluar dari Mesir, ketahuan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kejar. Jangan biarkan mereka Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa bisa lepas dari kangkangan kita. Mereka harus tertangkap dan dibunuh semua. Akhirnya kisah yang terkenal itu, Nabi Musa lari bersama Bani Israel, terpepet, di depan ada laut, di belakang ada tentara Fir'aun. Gak bisa apa-apa. Orang-orang pada panik, ketakutan. Satu saja yang tidak panik, Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa paniknya sudah dulu terjadi
ketika dia awal dikirim oleh Allah menghadapi tukang sihir. Itu Nabi Musa panik saat itu. Karena dia belum melihat dengan mata kepala dia mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nah, begitu dia lemparkan tongkatnya menjadi ular, maka sudah tidak panik lagi Nabi Musa alaihissalam. Dia merasa menang karena sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kasus ini kepanikan Nabi Musa sudah tidak muncul. Dia melihat di depan ada laut, di belakang ada tentara, dia santai, tenang hatinya. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahin. Sesungguhnya bersamaku ada pemeliharaku. Dia akan menunjuki aku. Perhatikan kata-kata ma'iya, bersamaku. Beliau tidak mengatakan bersama kita, tapi bersamaku. Karena keyakinan yang ada pada beliau berbeda dengan keyakinan yang ada pada umat beliau. Umat beliau masih panik semuanya. Mereka masih bingung, ini gimana menyelamatkan diri, padahal sudah ada laut di depan. Tapi keyakinan Nabi Musa menyebabkan beliau tenang. Beliau mengatakan, Tuhanku bersamaku. Bandingkan dengan perkataan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Apa kata Nabi Muhammad? La tahzan. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini sama kasusnya. Abu Bakar bersama Rasulullah dikejar-kejar orang kafir. Kemudian sembunyi di Gua Thur. Sampai di sana orang-orang kafir berada di atas Gua Thur. Cuma melongok ke atas gini udah kelihatan mereka. Mereka tinggal melongok ke bawah, itu sudah kelihatan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar merasa kasihan kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita tetangga? Ini bagaimana nasib Nabi nanti? Nah, maka kata Nabi, la tahzan. Enggak usah sedih, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Beliau tidak mengatakan Allah bersama saya, tapi bersama kita. Karena waktu itu beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang juga Abu Bakar imannya sangat kuat sekali, sebagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa kalau orang-orang kafir membuat tipu daya, maka tipu dayanya pasti akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tipu daya mereka tidak akan berhasil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Pada surat Ghafir ayat 25, dan tidaklah tipu daya orang-orang kafir kecuali dalam kesia-siaan. Ini udah lewat dulu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah makar yang jelek itu kecuali menimpa kepada pelakunya sendiri. Disebutkan pada surat Fatir ayat 43. Wala yahiqu, dan tidaklah menimpa al-makrus sayyi', makar yang jahat, illa bi ahlihi, kecuali kepada pembuat makar itu sendiri, menjadi bumerang untuk dia sendiri. Sebagaimana Fir'aun tadi membuat tipu daya, tapi malah jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Dan ayat 38, wa qala alladhi amana, dan berkata orang yang beriman, ya qaumi, wahai qaumku, ittabi'uni, ikutilah aku, ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian, sabil ar-rasyadi, jalan petunjuk. Yang dimaksud orang beriman di sini adalah rajulun mu'minun, seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun, yang sudah disebutkan pada ayat-ayat yang lalu yang kita pelajari. Dia menyembunyikan imannya kecuali pada hari tersebut di mana Fir'aun marah, naik pitam, dia mengatakan Musa akan saya bunuh. Nah, saat itulah kemarahan dia muncul karena membela kebenaran, maka dia baru menampakkan iman pada saat itu.
Nah, itulah yang dimaksud alladzi aman dalam ayat ini sama dengan orang beriman yang kemarin sudah kita bahas itu. Nah, dia menasihati kaumnya, jangan ikuti Fir'aun, ikuti saya saja. Fir'aun menunjukkan kesesatan, saya akan menunjukkan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Dan di sini muncul pertanyaan, alladzi aman. Orang yang beriman ini siapa namanya? Enggak disebutkan namanya oleh Allah. Apakah perlu kita mengetahui namanya? Para ulama tafsir mengatakan, apabila penting untuk kita mengetahui namanya, pasti Allah sudah sebutkan nama dia. Tapi ketika Allah tidak menyebutkan namanya, ini tanda bahwa tidak begitu penting kita mengetahui namanya. Sehingga tidak usah ditafsiri siapa namanya, nggak ada masalah. Karena cerita-cerita itu yang paling penting adalah diambil pelajaran darinya. Bukan kita mengenal siapa nama tokohnya, siapa istrinya, berapa anaknya. Itu semua nggak penting. Tokohnya siapapun juga, yang penting apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, dari kisah tersebut. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh-sungguh dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran li'ulil albab, bagi orang-orang yang punya pikiran. Jadi kisah-kisah Quran kita disuruh ambil pelajaran. Tetapi memang ada para ulama yang mempelajari siapa nama-nama orang-orang tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Quran. Misalnya Haman itu bin siapa, orang dari mana. Ada ulama-ulama yang mempelajari itu. Salah satunya ada satu kitab yang judulnya Tafsiru Ma Ubhima fil Quran. Menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Quran. Ma Ubhima, mubham itu yang tidak jelas. Contohnya ini tadi, alladzi aman, orang yang beriman. Ini kan nggak jelas siapa namanya. Nah, ada kitab khusus mempelajari itu. Ya boleh, kita mempelajari itu boleh, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan saya adalah, penting atau tidak? Tidak penting. Makanya para ulama katakan, kalau penting, pasti sudah disebutkan oleh Allah. Karena tidak penting, maka tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita ambil pelajaran saja. Apa kata dia? Dia mengatakan, ya qaumi wa ya qaumku. Innama sesungguhnya tiada lain, hadhihi ini adalah al-hayatud dunya. Hadhihi al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Mata'un, kesenangan yang sedikit. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu, dia itu darul qarar, kampung menetap. Jadi maksudnya dia mengingatkan dunia hanya sementara, tidak kekal, tetapi fana. Diungkapkan dengan kata-kata mata'un, kesenangan yang sebentar atau sedikit. Dan kata guru saya, Dr. Hasan Al-Qudsi, kata-kata mata, kalimatnya menunjukkan bahwa dunia itu kesenangannya sedikit. Karena mim makhrajnya pada bibir, ta makhrajnya pada lidah, ad, ain makhrajnya pada tenggorokan, a. Nah, kesenangan dunia cuma segini. Dari bibir sampai tenggorokan. Makan seenak apapun, rasanya cuma dari bibir sampai tenggorokan. Habis itu sudah tidak ada rasa lagi. Es seseger apapun, es teh jumbo 3000, seseger apapun, sesepet apapun, semanis apapun, itu hanya dari bibir sampai tenggorok. Habis masuk tenggorok, nggak ada bedanya antara es dengan bukan es, sama aja semua. Nah, maka ini termasuk keistimewaan bahasa Arab, kata beliau, bahwa bahasa itu huruf-hurufnya kadang-kadang atau seringkali mengandung makna. Huruf-hurufnya mengandung makna yang terkandung padanya.
menunjukkan makna yang terkandung padanya. Kemudian akhirat itu adalah kampung menetap, artinya kekal. Kalau di neraka ya kekal terus di neraka. Kalau di surga ya kekal terus di surga. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan imma na'im wa imma jahim. Kekal ada kalanya dalam kenikmatan, ada kalanya dalam neraka jahim. Pun pilih mana? Pilih na'im, kekal di neraka, apa kekal di dalam surga. Pilih jahim, kekal di dalam neraka. Nah, maka mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah menyebut akhirat sebagai darul qarar, kampung menetap, kekal. Dalam ayat yang lain Allah menyebut sebagai kehidupan yang hakiki. Pada surat Al-Ankabut ayat 64. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan hakiki. Hayawan biasanya diartikan hewan, tapi di sini bukan. Hayawan kehidupan yang hakiki. Karena hayawan ini dari kata-kata hayatun yang artinya kehidupan. Habis itu ditambah dengan alif dan nur. Perhatikan tambahan alif dan nur dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan kedahsyatan. Haya kehidupan, hayawan kehidupan yang hakiki. Zaid tambahan, Zaidan tambahan yang banyak. Uthman tambahan. Jadi pokoknya kalau ada tambahan alif nur, ini adalah menunjukkan apa? Dahsyat. Allah Maha Rahman, tapi disebut apa? Rahman. Yang rahmatnya penuh, rahmatnya banyak. Kemudian dia mengatakan, man amila, barang siapa yang beramal, sayyi'atan, satu kejelekan. Bala yujza, maka tidak dibalas illa mithlaha, kecuali semisal dengannya. Wa man amila salihah, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin baik laki-laki atau unsa atau perempuan, wa huwa mu'min dan dia beriman, fa ulaika maka mereka itu yudkhaluna jannah, dimasukkan surga. Yurzaquna fiha, mereka diberi rezeki di dalam surga, bighairi hisabin, tanpa hitungan. Jadi ini penjelasan dari kampung akhirat. Bagaimana kondisi di kampung akhirat? Kata Allah, siapa yang di dunia beramal jelek, maka tidak dibalas di akhirat kecuali semisalnya. Berarti dibalas jelek juga. Tetapi Allah itu maha adil. Satu keburukan akan dibalas dengan satu keburukan. Allah tidak melipat gandakan keburukan. Satu maksiat kita lakukan, kemudian 10 siksa kita. Satu maksiat kita lakukan, dihitung oleh Allah satu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kataba al-ihsana, Inna Allah kataba as-sayyi'ah al-hasanat was-sayyi'at. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang menghendaki suatu perbuatan baik tetapi belum bisa melakukannya, Allah mencatat di hadapannya kebaikan sempurna. Kalau dia menginginkan melakukan kebaikan lalu berhasil melakukannya, Allah catat 10 pahala sampai 700 kali lipat, sampai lipat-lipat ganda tak terhitung. Tetapi kalau dia seseorang itu menginginkan satu keburukan lalu dia tidak jadi mengamalkannya, maksudnya karena takut kepada Allah, maka Allah catat baginya 1 pahala. Fa'in hamma biha, kalau dia menginginkan melakukan keburukan lalu berhasil melakukannya, maka Allah catat 1 dosa.
wala yahliku 'ala Allah illa halik. Kalau sudah seperti itu, kalau manusia masih binasa, berarti sungguh betul-betul dia orang yang binasa. Hadis muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Jadi ayat ini menunjukkan keadilan Allah. Satu dosa dihitung oleh Allah, satu dosa tidak dilipat gandakan menjadi 10 dosa. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka masuk ke dalam jannah. Kemudian pahalanya berapa? Diberi rezeki oleh Allah tanpa hitungan. Adalah amal soleh kita terhitung. Salat 5 waktu terhitung kan? Berarti 5 waktu. Setiap hari 5 waktu. Kemudian kali berapa hari sampai kita mati usia 60. Tetap bisa dihitung. Tapi Allah kasih pahala di surga tanpa hitungan. Nah, ini berarti maha rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian kita ambil dari ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, amal soleh definisinya adalah amal yang mendekatkan pelakunya kepada Allah. Itu amal soleh. Kalau kita melakukan sholat, kemudian sholat ini menyebabkan kita dekat sama Allah, itulah amal soleh. Kita sholat tapi tidak malah dekat sama Allah, malah tambah jauh, bukan amal soleh. Misalnya sholatnya orang-orang munafik, sholat karena riya saja, pamer, ini tidak mendekatkan kepada Allah, sehingga tidak disebut sebagai amal soleh. Allah menyebutkan masalah ini di dalam Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilata, surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah perantara menuju kepada Allah, perantara yang mendekatkan kepada Allah, yaitu amal soleh tadi. Amal soleh adalah amal yang merupakan wasilah yang menghantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, zakarin au untha, laki-laki atau perempuan. Jadi Islam itu sangat adil, tidak membeda-bedakan laki dengan perempuan. Sama saja siapa yang beramal, mau laki mau perempuan, pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang sering teriak-teriak, Islam ini tidak mengajarkan keadilan, Islam ini menggeser harkat perempuan, mereka mendolimi hak perempuan, tidak memberikan hak asasi manusia kepada perempuan, itu hanya omong kosong orang-orang yang tidak paham Islam saja. Justru ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perempuan. Mereka mengatakan perempuan harus boleh keluar rumah. Islam apakah melarang perempuan keluar rumah? Tidak melarang. Tapi Islam mengatur perempuan kalau keluar rumah, adabnya dijaga, tutup kepalanya, rambutnya adalah auratnya, supaya perempuan dihargai oleh laki-laki, tidak diperkosa di jalan dan sebagainya. Adanya perkosaan itu kan gara-gara dia memamerkan auratnya, sehingga justru orang-orang yang ingin memerdekakan perempuan dari kungkungan rumahnya itu sebenarnya ingin menjerumuskan wanita dalam perbuatan nista seperti perkosaan dan sebagainya. Faedah berikutnya, ayat ini bisa dibaca yadkhulun, masuk jannah. Bisa dibaca yudkhulun, dimasukkan ke dalam jannah. Saya lebih suka membaca yudkhulun. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena di sini yursakun, dikasih rizki. Nah, maka supaya sama, yudkhulun, dimasukkan. Kalau yadkhulun kan masuk. Yang kedua, karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, siapapun manusia tidak ada yang masuk surga gara-gara amalnya. Masuknya kita ke surga itu karena dimasukkan oleh Allah dengan sebab rahmat Allah. Maka saya lebih suka membaca yudkhulunal jannah. Mereka dimasukkan ke dalam jannah. Siapa yang memasukkan? Allah. Dengan sebab apa? Rahmatnya. Bukan karena amal kita. Amal kita masih terlalu sedikit, tidak mungkin bisa digunakan untuk membeli surga. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.